Sehat, sehat. Gimana? Gini Enggak, sehat enggak, ini. enggak. Gimana? Sehat. Arisan kan? Hah? Mau lagi Udah arisan belum? kemarin. Oh, terus apa? Ini ngantuk sih kalau arisan menantu malu badan. Iya, Iya udah iya. buka. Pas lagi kosong tuh ada pas lagi kosong kan ada yang sisa kemarin itu tiga. Hmm, tahu. Pas lagi bisa nih kosong. Oh, Ya bilang aja berarti kalau aneh nggak ada aneh nggak enak nanti deh bisa sama kalau serumnya. dia ini kalau kosong, tinggal kosong, kalau dia nggak bisa lanjutin ada anestesi lagi. Oh iya iya. Ntar singgung masalah pembangunan orang banyak kok. Pagar semua lagi diganti semua nih. Udah mulai yang mana? Udah mulai. Yang mana di belakang nih? Ini kelilingan nanti nih. Ini belum kan? Ini belum, baru Pagar samping yang begini. hijau itu tuh. Oh, Diganti apa? ganti jalan yang udah berlubang. Oh, pas kosong kira pas lagi ngaji tuh lagi di belakangan. Boleh ngaji panggil RW. Sindir aja sindir dikit. Sini aja. Sindir ntar Orang sindir. nggak ada. Ade, Hah? ade. Di mana? Ini sebelah kanan. Sebelah kanan. Depan. Kanan nenek. Oh, bukan bapak nih. Oh, bapak ya. Hah? Bapak yang mana? Siapa ya BRT? Hah? Dia beli sampah kemana? Iya udah telepon sama. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Umur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam, senantiasa taufik dan kita Allah berikan hidup kita ala niyah wa khususan mu'alif وصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid dan
saya hormati para asatidz, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirin, bapak-bapak sekalian, seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam yang barakah ini merupakan malam Jumat, sebagaimana pengajian kita di Masjid Jami' Al-Ma'sum, maka malam yang mustajab, malam yang barakah, malam yang penuh daripada pahala yang berlipat-lipat ganda dari amal saleh kebaikan yang kita lakukan terhitung dari maghrib tadi sampai saat ini, detik ini, sampai besok maghrib, menjelang maghrib daripada akhir hari Jumat. Maka semua ibadah amal saleh yang kita lakukan dicatat dan diberikan pahala yang besar, pahala yang berlipat-lipat ganda. Begitu juga dosa kemaksiatan yang dilakukan di hari Jumat, malam Jumat, maka pun dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita bisa mengisi dan memakmurkan, menghidupkan daripada malam Jumat dan memuliakannya dengan duduk di majelis ilmu. Kemudian besok kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat Jumat dengan tubuh wa rasa, bau, pakaian yang baik dan bagus, baju yang bagus, baju yang cakep berwarna putih, diri kita yang sudah bersih karena udah mandi. Maka dianjurkan untuk sholat Jumat sunnah. Kesunnahan daripada mandi sunnah Jumat adalah mandi sunnah yang paling tinggi kedudukannya. Kenapa? Berkaitan dengan hari Jumat, maka mandi sunnah Jumat menjadi mandi yang paling istimewa. Sehingga dikatakan Imam Syafi'i bahwa makruh bagi orang yang sholat Jumat tanpa mandi terlebih dahulu. Ini bagian daripada memuliakan hari Jumat dengan kita persiapkan kebersihan tubuh kita. Kemudian kita pakai pakaian warna apa? Hitam apa putih? Apa coklat apa belang? Putih, ya. Putih. Kita pakai pakaian, ada punya pakaian berwarna, hari lain dah kita pakai. Tapi ketika hari Jumat, apalagi mau sholat Jumat, maka afdhalus thiyab al-bid, pakaian yang paling afdal warnanya adalah yang berwarna putih. Ini sunnah yang jangan diremehkan. Alhamdulillah jamaahnya pakai putih semua. Khatibnya baju gamisnya hitam. Ada gitu? Banyak. Ya. Masa jamaahnya paham? Ada namanya gitu. Jadi kebagusan tak boleh sampai duluan. Ya. Naik kereta naik motor. Ya. Mayan macet ya. Masa ya jamaahnya pakai baju putih, khotibnya. Sedangkan khotib diperintahkan memakai pakaian putih yang bersih, yang melebihi keadaannya makmum. Bukan berarti melebihi keadaannya makmum dia lebih beda sendiri, bukan. Ya, ini insyaallah ya. Jadi itu persiapan memuliakan hari Jumat untuk sholat Jumat dengan kesunnahannya. Insyaallah. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. فافعل ولا تقم من مجلسك حتى تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقد ورد أن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه. وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وإذا أردت النوم فاضطجع على جنبك الأيمن مستقلا للقبلة تائبا من جميع الذنوب عازما على قيام الليل قائلا باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه واغفر لي ذنبي اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا وقل سبحان الله 33 والحمد لله كذلك والله أكبر 34 وللنوم أذكار غير هذه فلا تغفل عنها ولا تنم إلا على طهارة ويأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Paham Pak udah? Iya, aja udah. Kayaknya sih paham manggut-manggut. Kita masih dalam bab biasa mengajarkan adab etika dalam kita. Ya, kemarin dikatakan wa iyyaka wa kasratadh dhahik fa innahu yumitul qalb wa in istata'ta an taj'al dhahkak at-tabassum fa'al. Apa kata beliau? Hendaklah kalian engkau menghindar, menjauh dari apa? Banyak tertawa. Nampak suara. Ya, apalagi sampai yang namanya boleh sekali aja. Jangan sampai selalu tertawa terbahak-bahak. Kalau ketawa kagak enak, kalau kagak ngakak bahasa kita jangan. Itu bukan ajarnya orang beriman. Ya, tadi kita nggak tahu Pak. Jadi dari sini jadi kita tahu dan kita bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah yang ditularkan kepada para sahabat dan kepada tabi'in, bawahnya lagi tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita. Alhamdulillah. Maka beruntung orang duduk di majelis ilmu. Apa yang kurang, apa yang belum benar dari kehidupannya, dari akhlak, bisa dibenerin, bisa diperbaiki dengan duduk di majelis ilmu. Maka setiap kita membahas satu kajian, apapun pembahasan permasalahannya, kata ulama, maka jangan larikan contohnya kepada orang lain, tetapi jadikan itu contoh teguran, perintah atau pelarangan tersebut adalah untuk diri kita sendiri. Kalau ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, umrah dan seterusnya, kita sudahkah kita melakukan itu dengan baik? Jangan kita melakukan orang lain, usaha itu bayangnya begini. Masih tergantung apa yang mereka lakukan nanti dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita nggak ada tugas, nggak ada hak untuk menilai orang. Jadi kita semuanya harus memperbaiki diri kita sendiri. Kalau di situ ada hal sesuatu yang terlarang, ada hal kemaksiatan, ada hal yang dilarang di dalam syariat, yang dilarang nggak boleh, baik itu makruh ataupun yang haram, maka jangan kita ingat orang lain, kita ingat diri kita. Ya Allah, kemarin sehingga tidaklah dia pulang dari majelis ilmu kecuali insya Allah ilmunya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Kita belajar dari awal ilmu yang kalau kita pulang keluar dari majelis itu, wa yusiruka ala uyubik, ilmu yang kita keluar dari tempat ngaji, kita jadi paham kekurangan kita, aib kita. Berarti maknanya sebaliknya apa? Kalau pulang dari ngaji, kita malah ingat jelek-jeleknya orang, aibnya orang. Nah itu, na'udzubillah. Ya, satu contoh kecil itu. Maka pulang dari duduk di majelis,
makin melihat kekurangan dan kelalaian kita, aib-aib kita, sehingga kita mau memperbaiki dan menyadarinya dengan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemarin kita. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Banyak tertawa kemarin. Fa innahu yumit al-qalb. Amata yumitu, mematikan. Hati bisa mati gara-gara banyak tertawa terbahak. Ini belum bicara penyakit hatinya dulu, Pak. Banyak yang bisa bikin hati mati, yang bisa bikin hati jadi keras, bisa dibilangin, nasihatin nggak bisa, kalau dinasihatin galakan dia, ya, jangan, itu banyak. Ada orang yang benci, nggak suka, kan gitu. Itu sebab-sebabnya. Ada juga sesuatu perbuatan yang bisa bikin matinya hati. Kalau hati dan mati seperti hati yang keras. Kalau hati sudah mati, maka hati yang keras. Apa itu? Perbuatan berupa kasratul dhahik, banyak tertawa selalu. Mungkin sehari dari 24 jam separuhnya itu 12 jam ngakak mulu tuh orang. Ada yang begitu? Ada, Bang. Ada. Karena kita nggak ngelihat kan? Alhamdulillah nih kita nggak ada yang tahu begitu. Atau udah nggak 12 jam, separuhnya berapa? 6 jam. Ada? Nggak ada juga. Bab kalau diketawa kebanyakan juga di depan tembok. Nggak ada orang diketawa di depan tembok. Angkut aja udah kegerobol. Jangan. Apapun. Dalam konteks kita lagi berkumpul dengan kawan-kawan kita, dia tertawa. Bukan nggak boleh ya. Kalau memang menuntut itu untuk ngakak istilahnya, ya sekali aja udah, atau banget gitu, ya. Sebab apa? Dia bisa mematikan hati. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, maka saya sampaikan itu. Ini bisa Pak, biasa tercoreng, rusak itu acara yang mulia gara-gara penceramah. Kalau ceramah bawaannya ngocol, bayarnya 7 juta, 5 juta, booking 3 bulan. Datang pada minta foto selfie, ada yang gitu. Begitu ceramah, gaya-gaya kayak orang gagap gitu, gaya-gaya kayak orang lucu-lucu. Ada gitu Pak. Yang begitu jangan dipakai Pak. Buang-buang duit, kesian donatur, kesehatan tuh yang ngomong cepek gocap. Saya ngomong di tempat sana, saya ngomong di masjid yang kalau nganggil begitu, saya ngomong aja. Ya, saya bilang, ini masjid sini, waktu sholat ada satu tempat. Yang begitu jangan dipanggil, saya bilang. Kenapa? Mematikan hati. Jadi memang dari awal Pak, dari mulai salamnya aja. Karena mungkin orangnya lucu ataupun bahasanya lucu, tahu enggak? Ada yang begitu? Ada itu penceramah. Orang udah begitu dia mau naik panggung udah pada begini aja. Nggak boleh lucu dikit langsung ngakak. Ambil salam sejam. Nah yolo. Ngakak mulu. Ya Allah, ini besok mau musim Maulid. Siapapun di mana saja, bukan masjid ini doang. Ya, saya bilang di mana saja. Panggil penceramah yang bisa memberikan nasihat. Pulang dari tempat tersebut makin menyadarkan diri kita. Minimal penceramah atau pendai yang tidak banyak tertawa. Ya kalau mau tertawa sekali dikit aja. Ini dari awal sampai akhir. Gimana itu majlis? Menjadi majlis yang mati hatinya semua. Ini kata Imam Haddad. Mengutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi biarin orang-orang panggil yang begitu. Kita orang yang ngaji yang udah paham. Panggil yang lebih berbobot, yang isinya ilmu, manfaat, nasihat, faedah, zikir, amalan. Banyak itu, banyak. Bahkan kalau yang ceramah begitu Pak, ilmunya bervariasi, banyak pengambilannya. Itu yang model aku begitu tadi Pak. Di sini diundang begitu ngomongnya, di Pancoran diundang lagi ngomongnya gimana? Nah, sama juga. Di mana aja se-Indonesia diundang materinya. Kayak orang buat jualan. Nggak ada tujuan apa? Ta'limun nas. Nggak ada tujuan mendidik, ngajarin manusia. Betul ya? Nah, itu. Jangan terkecoh gitu kan. Ya.
Nah, itu kaitannya. Kemudian wa in istata'ta an taj'al dhahka at-tabassum faf'al. Lalu gimana saat kalau nggak boleh ketawa? Boleh, ya nggak boleh apa tadi? Terbahak-bahak, jangan salah itu. Ada tertawa biasa, gitu kan? Ada yang ngakak tuh, nggak usah dicontohin, apa sendiri. Ada yang senyum. Ya, misalnya ada yang majelis yang ada yang lucu bisa dalam satu majelis, ya kita senyum. Iya, ini dia kan. Kadang-kadang kau mampu bisa untuk menjadikan tertawamu hanya senyum, maka kerjain tuh apa? Bisa Pak. Ada orang ngomong lucu, kami juga ikut mewujudkan ekspresinya, tapi tidak berlebihan. Kita akuin Pak, karakter kita kadang kalau ada yang sesuatu yang lucu itu nggak bisa ditahan. Kita bisa ngelawan, tapi tadi ya tidak beda kadang. Begitu ngaji bisa ngatur karakternya. Lucu, mau ketawa, jangan sampai terbang. Kalau mau ketawa juga keluar, ya udah keluar dikit aja. Ya. Atau bagusnya tadi, senyum juga udah bagian memberikan kesenangan kepada saudara kita. Tabassum fi wajhi akhika. Kenapa tadi kita menghindarkan matinya hati. Kemudian mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, Nabi begitu Pak. Kalau ada yang membuat Nabi lucu, Nabi senyum. Itulah afdalnya. Nyambung nih. Habis ngobrol-ngobrol kita. Bukan ngaji nih Pak. Kumpul-kumpul biasa kadang nongkrong ketemu orang. Kemudian apa katanya? Wala taqum min majlisik hatta taqul. Dan jangan kau bangun dari majelismu. Apa majelis? Tempat duduk kita. Meskipun kita cuma berdua ngobrol sama orang, entah banget tak, sejam 2 jam. Wah, hobi nih doyan. Ada Pak ya? Orang yang jadi begitu Pak. Model begitu ada. Kalau kita ketemu ngobrol, ada yang mau diomongin satu Pak, dikit doang nih kalimatnya. Intinya ada, tapi apaan yang lama nih? Wah, ngalor ngidulnya. Udah habis 2 jam, begini Bang Haji. Sebenarnya saya ada yang mau omongin, habis 2 jam tuh Pak. Kenapa? Dia mau ngomong dari awal, rasanya kagak enak, kayak mau ngomong langsung kan. Entar-entaran nggak terasa, jadi berapa? Sejam. Nah ini kita harus mencari duduknya kita, ngobrolnya kita. Kalau nggak ada manfaatnya, pindah, jangan kerjain. Ya. Nah seandainya kita habis duduk bersama kawan-kawan kita, ngobrol, meskipun cuma seorang, apalagi banyak. Jangan begitu kita mau bubar, jangan main selonong boy aja, main bubar-bubar aja. Ada disebutnya doa kafaratul majelis. Ya, sesuai dengan fungsinya karena dia punya manfaatnya. Doa kafarah, menghilangkan, ngerontokin dosa yang tadi terjadi, yang ada, yang dikerjain ketika lagi pada ngobrol. Begitu mau tinggal majelis ini, mau pada bubar, baca dah doa ini. Untuk apa tadi? Menghilangkan, merontokin dosa. Tapi lalu jangan salah paham, disengaja. Tenang aja, kita udah punya doa kafaratul majelis. Paham Pak? Ini namanya orang yang mempermainkan agama. Iya, ini banyak nih mempermainkan agama. Karena ada doa kafaratul majelis, ada yang main-mainin Pak. Udah tenang aja. Atau dia omongin dalam hatinya Pak ada. Dalam hati, ntar ada kafaratul majelis, udah deh, gue bebas nih ngomongin orang bebas macam-macam. Ya, yang dosa, yang ribah, namimah, bohong, ngibul, dan seterusnya. Kalau ada sengaja, itu jelas dosanya berlipat-lipat. Dan dosanya disebut berdosa mempermainkan syariat. Ya, nah kita ini konteks kumpul ketemu orang nggak sengaja, atau mungkin ada perjanjian yang ngumpul ketemu orang, nah itu. Nah, sebelum kita meninggalkan kumpulan tadi, kita mau bubar, maka
bacalah doa. Apa kalimatnya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah pada hafal Pak ya? Gampang. Subhanakallahumma, itu dulu depan tuh hafalin Pak. Subhanakallahumma wa bihamdik. Mau hidupin boleh, subhanakallahumma wa bihamdika boleh, mau dimatiin dik boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ingatin habis itu asyhadu an la ilaha illa anta, kalimatnya langsung mukhatab. Bukan illallah tapi illa anta. Kita langsung berbicara kepada Allah. Asyhadu, saya bersaksi. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah ya Tuhanku. Wa bihamdika, dan saya memujimu ya Allah. Kemudian apa? Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kemudian baru astaghfiruka wa atubu, pakai kaf ya, ilaik, bukan ilaih tapi ilaik pakai kaf. Gampang kan? Ayo baca Pak. Subhanallah wa bihamdika. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illa. Terus langsung istighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tasbih, syahadat, gampang kan? Itu maksudnya jangan anggap panjang nih, pendek. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kepadamu. Kenapa? Faqad warada, maka sungguh telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengucapkan doa tadi di akhir majlisnya, ghufira lahu ma kana fi majlisih. Baiknya Pak, Allah melalui lisannya Nabi keluar hadis. Tadi ada dosa-dosa, kita kadang bohong, kadang-kadang nipu, kadang-kadang sombong kan gitu Pak. Ceritanya kan tinggi mulu Pak. Ada enggak? Ada enggak orang yang ceritanya tinggi mulu, enggak mau rendah Pak, tinggi mulu. Hati-hati ketinggian habis itu jatuh kan gitu. Kalau di bawah keinjak, ya jangan juga merendah juga. Biasa aja udah diem, enggak perlu diomongin, enggak usah diomongin. Kafaratul majlis. Ini rahmatnya Allah. Khusus Pak buat kita. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ngobrolnya kita dalam pertemuan beberapa orang atau satu orang ketemu, bubar dari tempat itu enggak ada dosanya. Kenapa? Dihapuskan, dirontokin, digugurkan dengan doa kafaratul majlis. Tuh. Maka orang yang baca doa tersebut diampuni bagi orang tersebut makana dari dosa yang terjadi di majlis tersebut. Subhanallah. Rugi, sia-sia, sayang-sayang kalau kita udah tahu ini kita nggak baca. Makanya tadi kalau udah bisa dibaca. Ya, itu. Hadisnya mana? Disebutkan ini hadis sahih. Riwayat sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadisnya qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatuh. Lihat Pak, kata Nabi apa? Bahkan hadisnya lebih banyak kemurahannya apa? Kata Nabi ini, siapa orang yang duduk man jalasa fi majlisin, dalam satu perkumpulan, dalam satu duduknya dia, berarti kan ngobrol nih, ketemu orang. Fakathura, kemudian di majlis itu maka banyak kesalahan dia, banyak kekeliruan dia, banyak dosa dia, banyak salahnya dia, ya, banyak bohongnya dia, macam-macamnya. Apakah banyak dosanya tadi seperti ada ghibah ataupun namimah, ngadu domba. Faqala, kemudian orang tersebut membaca doa qabla ayyakuma min majlisihi dzalik, sebelum dia bangun dari majlisnya tadi, sebelum dia bubar, dia baca doa itu
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Kata Nabi, melainkan Allah mengampuni bagi orang tersebut apa yang diampunin, dosa yang mana? Dosa yang tadi ada terjadi yang dia nggak sengaja, nggak sadar, Pak. Kadang-kadang kan kalau ngobrol sadar nggak? Pertama ngomongin benda, barang, ujung-ujungnya yang punya barang, orang lain, riba. Nah, maka doa ini penting. Hadis Rasulullah SAW, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Allah ampuni dosanya orang tersebut dari dosa kemaksiatan yang ada dalam majlis tersebut. Alhamdulillah. Ingat ya, jangan sengaja. Sengaja innamal a'malu binniyat. Allah Maha Adil. Innamal a'malu binniyat. Siapa orang yang melakukan satu hal, apalagi kemaksiatan, dosa, sengaja, dia tahu jalan keluarnya nih, ntar dia hapus, ntar dia baca doain aja, kelar urusannya, beres, rontok semuanya. Maka dia dapat dosa karena apa? Mempermainkan agama dan niat sengaja bermaksiat. Kan disengaja berarti. Kita gini aja dah, pokoknya kita riba, namimah, bohong, kita udah. Kita ngablu aja semuanya udah. Ngomong ancur-ancuran gitu ya. Ntar habis itu kita kafaratul majlis. Nah ini dosa dia mempermainkan agama dengan doa tersebut. Yang kedua, dosa niat apa? Niat melakukan kemaksiatan dan dikerjain. Kan itu dalam hadis ya. Faman hamma bihasanatin falam fa'amilaha. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha atau fa'amilaha kataballahu lahu 'ashra hasanat ila 700 dhif. Siapa orang yang berkeinginan, punya niat melakukan kebaikan, dikerjain tuh kebaikan, maka dapat pahala berapa? Paling kecil 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tanpa hitungan, bi ghairi hisab. Tapi wa man hamma bihasanatin falam ya'malha. Dan siapa orang yang ingin melakukan kebaikan tapi enggak dikerjain, enggak sampai dikerjain, Pak, kelupaan, apa lupa atau ada satu hal urusan dia sehingga niat baiknya enggak terjadi, enggak kesampaian, tetap dapat kataballahu lahu hasanah kamilah. Maka Allah catat bagi orang tersebut gara-gara niat baik, meskipun enggak kesampaian dikerjain, pahalanya berapa? Enggak satu. Hasanah kamilah. Satu hasanah sempurna berapa? Satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Maka dapat pahala orang yang baru niat doang, pada akhirnya dia enggak kerjain kebaikan, dapat pahala 10. Dari mana 10? Satu hasanah sempurna, hasanah kamilah. Berarti kalau ada kamilah, Pak, ada hasanah kamilah, satu hasanah sempurna itu 10. Ada hasanah enggak sempurna, wahidah doang, itu cuma satu doang pahalanya. Ya, nah, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Yang ketiga nih, siapa orang yang punya niat jelek, maksiat, kemudian dia enggak kerjain, ya karena mungkin sadar, takut kepada Allah, tadi niatnya jahat, Pak, niatnya maksiat, karena dia sadar, Allah baik banget, enggak dicatat, enggak jadi dosa dia. Maka Allah catat bagi orang tersebut hasanah wahidah, satu pahala. Kalau yang tadi ke niat kebaikan yang enggak dikerjain 10 pahala, ya. Kalau yang paling tinggi tadi berapa? Enggak ada batasnya, 700 kali lipat bahkan bisa lebih. Yang ketiga, niat jahat dia enggak sampai kerjain karena sadar dia istighfar, enggak dosa. Bahkan jadi apa? Jadi satu pahala. Wa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha. Dan siapa orang yang melakukan, yang siapa orang pengen hamma, punya niat, keinginan untuk melakukan kemaksiatan, kemudian dia kerjain, maka baginya satu dosa. Artinya apa? Ketika orang punya niat sengaja, Pak, maksiat, ayo tar kita riba, ayo tar kita boyongkannya main sombong-sombongan di sini, ayo kita semuanya kita ngomongin tuh orang, kita bikin rencana jahat, macam-macam. Entar ada akhirnya kita tutup pakai doa ini. Ini tadi, Pak, orang tersebut punya banyak dosa. Dari dosa mempermainkan doa, yaitu mempermainkan syariat. Yang kedua, dosa karena punya niat sengaja melakukan kemaksiatan dan dikerjain. Ini ya. Jadi orang yang
dianjurkan membaca doa ini adalah orang yang kadang tadi bertemu dengan seseorang atau beberapa orang dalam perkumpulan, kemudian dia keasikan berbicara, ngobrol. Nah ini Pak. Maka kafarah, pelebur dosa-dosanya, rontokinlah dengan baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikutnya, wa idza aradta an-naum fattaji' ala jambikal ayman mustaqbilan lil qiblah. Adab berikutnya, Pak. Awalnya kita udah bangun tidur nih. Nah, ini sekarang udah mau selesai. Apa maksudnya? Mau masuk proses tidur. Islam di dalam sunnah-sunnah Rasulullah banyak mengajarkan cara tidur kita, Pak. Kalau yang belum sesuai dengan yang kita kaji hari ini, malam ini, maka perbaiki, robah. Mungkin selama ini tidur bablas saja, tidur aja udah. Wala doa, wala basmalah, wala ayat kursi dan seterusnya. Ini harus diperhatikan. Adabnya seperti apa? Sunnahnya. Apalagi gambaran orang tidur itu adalah dia menyodorkan dirinya dalam kematian. Tidur itu mati, Pak. Tidur itu apa mati? Kalau mati jasad bila ruh, kan gitu. Ada orang meninggal, itu jasadnya ada ruhnya enggak? Udah enggak ada ruh. Gambarannya begitu gampangnya. Orang tidur, ruhnya diangkat. Al-Quran langsung, Pak. Detail itu dalam satu ayat Allah nyebutkan. Fa yumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ketika orang tidur, Allah langsung, Pak. Al-Quran nyebutin masalah tidur. Ini yang kita bilang, makanya Islam itu sempurna banget. Nggak ada urusan yang paling kecil, urusan Islam pasti diatur. Enak apa diatur? Apa mau jadi kayak orang kafir? Tanpa aturan. Bersyukur kita. Itu aman, bel. Keluar main, Pak. Udah bisa ya? Udah bisa. Insya Allah dah. Ini kita lagi. Kayaknya kecepatan gitu takutnya, ya. Gimana? Awalnya dulu. Wa idza aradtan naum. Sekarang tidurnya gimana dulu posisi? Apa tidur ngangkang? Ngangkang, Pak. Pelan? Atau tidurnya tengkurap? Itu tidurnya syaitan. Apa tidurnya miring? Apa tidurnya duduk? Apa tidurnya diri? Ada enggak tidur diri? Ada. Oh, ngantuk banget dibangunin sama bininya. Ngambil handuk doang diri depan kamar mandi, Pak. Belum dibuka pintunya masih kata bininya kirain dia udah masuk. Bang, lo masih di depan aja. Udah ngantuk banget. Tidur deh kayak ayam gitu, Pak. Ada enggak tidur yang duduk? Belakang. Oh, enggak ada di belakang, enggak ada. Ya. Tidur duduk ada kan bisa. Bagaimana tidur yang baik? Tidurnya, Pak, kita mau istirahat bener nih. Fattaji wa idza aradta an-naum fattaji ala jambikal ayman mustaqbilal qiblah. Apabila engkau ingin tidur, berangkat pengen tidur, maka tidurlah, rebahkan dirimu di atas lambung sisi yang kanan. Disebutnya tidur miring kanan. Paham, Pak, tidur miring kanan? Sisi kanan kita mana? Kalau saya di sini kan. Ini kanan, bangetan. Nggak tahu kanan, nggak tahu kiri. Ya buktinya tidurnya ngadep kiri mulu. Kirain kanan katanya. Oh, pegang, Pak, nggak taunya udah lama kan gitu. Harus tahu kita, Pak. Masih bisa, Pak, bedain kanan kiri? Ya, itu berarti masih berakal gitu. Alhamdulillah. Ya. Kanan nih, berarti taruh dah ya misalnya. Berarti pas banget. Kalau misalnya tidur, ini ngadep kiblat. Tidur miring kanan dan mengharap ke arah kiblat. Kalau bisa dapat dua-duanya, Pak. Paham posisi kasur kita ya? Paham gak nih? Kan gampang tuh. Kalau dapetin dua-duanya, bisa tidur miring kanan juga, pas juga ngadep kiblat. Kalau posisinya nggak taunya, beda kan? Bahkan kiblat mungkin sebelah sini.
Misalnya saya tidur gini Pak, memanjang nih sekarang. Ya, beda ya kiblatnya bukan misalnya dia tidur kiblatnya di sono Pak, kiblatnya di sono. Kiblatnya di sono. Ya, contoh dah pokoknya. Kalau tidur miring kanan berarti kan gini posisi kan, kanan. Artinya apa? Mana yang dicari? Kalau memang posisi kasurnya nggak ngadep kiblat, ya udah berarti yang kita pakai adalah miring kanan kita. Paham Pak? Mungkin bisa jadi nih, kalau kita ngadep kanan, kiblat kita belakangin, misalnya begitu. Paham nggak Pak? Kita ngadep kanan nih, kiblat jadi kita belakangin. Nah, inilah. Mana yang kita ambil, maka ambil miring kanan kita. Paham Pak? Bukan ngadep kiblat. Meskipun ada ulama yang mengatakan ya tidurnya selang-seling dah gitu. Pertama mau tidur yang miring kanan, habis itu besok entar-entaran pindah gelibag ngadep kiri gitu dah. Ala kulli hal, tapi yang kuat memilih lebih mendahulukan tidur miring kanan. Kira-kira tidurnya udah pada miring kanan semua Pak? Insya Allah. Belajar Pak. Ya. Berangkatnya nih, kita nggak bicara pertengahannya, berangkatnya, potongannya kita pada tidur nggak ada yang sadar, jangankan diri kita. Ya. Motor dicolong waling dia nggak tahu, ya, atau dompet digerasakin sama bininya dia nggak tahu juga. Arat dan naum, kalau mau tidur, masalah ntar Pak di pertengahan kita gelabak-gelibak, ya. Tapi waktu kita sadar langsung miring kanan lagi Pak, paham? Kan kadang-kadang sadar ngendusin tuh kanan lagi, seperti itu contohnya, ya. Sehingga sampai kita bangun pun Pak, bagusnya nih Pak buat kesehatan apa? Kalau kita mulai tidurnya miring kanan, maka bangunnya miring kanan. Berarti pas lagi sadar nih melek, kita lagi telentang atau lagi di sebelah kiri, balikin dulu Pak kita Pak ke arah kanan dulu. Paham Pak? Ya. Jadi kalau kita posisi pas lagi bangun telentang atau lagi ngadep kiri, maka berusahakan jangan bangun langsung lagi telentang atau lagi posisi kiri langsung bangun. Balikin lagi ke asal Pak, sebagaimana awalnya. Kemana? Kanan. Insya Allah penyakit nggak ada. Sekarang banyak orang banyak sakit penyakitnya. Kenapa? Tidurnya asal-asalan. Tidurnya berangkatnya asal-asalan, bangunnya hancur-hancuran udah. Ada yang bangun tangan nggak tahu lagi di mana Pak? Di mana? Di mana? Lagi garuk aja, Pak Aleman tahu. Ada yang lagi bangun, lagi tidur, tahu-tahu bangun sadar tangannya lagi nyemplak. Udah jangan terusan dah Pak. Ya gitu. Bisa. Udah ya insya Allah itu baru mulai Pak. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya insya Allah apa yang kita baca sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti Rasulullah SAW ketika kita akan tidur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.